Terima kasih atas dukungannya kepada Diah Tombok Channel. Jangan lupa nonton. Terima kasih. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Diah Tombok Channel. Masih bersama saya Diah dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Nah, ini Q&A yang kedua ya Mas? Ya. Setelah komplit story selesai, kita akan membacakan lagi beberapa pertanyaan dari sedulur DTC yang akan dijawab sama Mas Alex gitu. Oke Mas, ini pertanyaan dari Kwensa Hana. Apakah Pak Alex menceritakan Edelweiss pada si gadis? Lalu bagaimana cara Pak Alex memutus hubungan dengan si gadis? Terima kasih. Sedih loh episode terakhir suara Pak Alex gak jelas karena hujan. Saya selalu Budia, salam lestari. Salam lestari. Ya, salam lestari. Untuk soal konten terakhir yang terganggu hujan, nanti kita akan meremake itu. Mungkin dalam remake ini juga kita tambahi tentang misalnya hal-hal yang belum tercover ya, kayak waktu di rumah sakit itu pencarian itu yang tim SAR ketemu sama makhluk gaib itu bisa dimasukkan gitu ya. Untuk pertanyaan tentang Edelweiss dan gadis, jadi begini, waktu saya turun saya tidak bisa membawa Edelweiss yang oleh Iqbal dimaksudkan untuk disampaikan pada si gadis. Karena apa? Kalau saya bawa itu Edelweiss pasti rusak. Tapi saya memang punya keyakinan bahwa saya akan bisa turun. Nah, kalau saya bisa turun, saya bisa minta tolong tim SAR untuk membawakan itu gitu. Nah, ternyata malah saya ikut ke sana pada waktu rekonstruksi itu, sehingga saya bisa meminta sepatu dan Edelweiss itu. Nah, Edelweiss ini kemudian setelah saya berada di Semarang, karena itu liburan, jadi selesai perawatan itu di rumah sakit masih libur. Selesai masa liburan itu saya sampaikan pada si gadis, saya ke kos-kosannya, kemudian menceritakan pesan-pesan dia bahwa dia ingin, si Iqbal almarhum ini ingin tahu kalau misalnya saya tidak mendahului menyatakan cinta, apakah si gadis punya perasaan pada Iqbal. Celakanya jawabnya tidak, dan itu sangat sakit pada hati saya gitu loh. Saya sesungguhnya berharap jawabannya iya gitu. Tapi apa daya, karena memang hal seperti itu kan tidak bisa dipaksakan ya. Dia bersikukuh untuk mengatakan tidak, ya apa boleh buat. Nah, selesai menyatakan itu dan mendengar jawaban, saya juga terus terang sama dia bahwa sebenarnya saya berharap untuk mendengar jawaban iya, karena jawaban iya itu kalau bohong pun saya tidak akan menjadi kecewa atau tersinggung, tidak. Karena apa? Menurut keyakinan saya, berbohong dalam tanda petik ya, untuk membahagiakan orang itu kadang-kadang nggak apa-apa gitu ya. Itu saya loh ya. Ada orang yang berpendapat bohong ya bohong, nggak boleh, tetap dosa ya, ada yang begitu, dan saya menghormati itu. Tapi tentu saja jawaban ini akan membuat
andai kata hubungan kami berlangsung, ini akan makin memperkuat, makin mempertajam dendam yang ada dalam diri saya. Dan saya menyatakan itu, kita nggak bisa melanjutkan hubungan. Karena apa? Karena saya terus terang, jadi semuanya saya ceritakan. Ketika saya tinggalkan jenazah si Iqbal, saya sudah berjanji bahwa saya akan membalaskan sakit hati itu. Nah, ini tidak akan baik apabila kita lanjutkan, karena bagaimana sebuah hubungan yang harmonis bisa berjalan apabila ada dendam, kan begitu ya. Ini nggak sehat gitu. Dan saya sendiri juga orang yang nggak bisa konsisten, jadi mungkin saya itu gampang karena emosi ya, karena emosi gampang bersumpah, gampang berjanji, tapi giliran harus menepati seringkali nggak bisa konsisten, terutama yang berhubungan dengan sesuatu yang jahat begitu. Saya itu cenderung reaksioner, jadi kalau ada sesuatu saya langsung bereaksi, tapi lebih banyak menyesal setelah itu gitu. Nah, setelah saya menyatakan kita selesai saja, saya masih ragu apakah si gadis itu benar-benar bisa melupakan saya. Karena itu saya mendahului move on dalam hal cinta loh ya. Jadi saya temukan orang lain yang kemudian jadi istri saya itu, Bu Lucy itu. Setelah jadian itu langsung saya ajak ke gadis, saya perkenalkan sambil mengatakan, ini loh pacarku, sekarang saya sama ini. Nah, saya berharap kamu juga bisa segera melupakan dan segera cari gantinya, karena pada waktu itu kami sudah mau lulus gitu. Cuman bedanya berikutnya dia lulus, saya tidak lulus kuliahnya gitu. Jadi saya bawa pacar baru, bertemu sama dia, dan saya bilang ini pacar saya. Kemudian dia banyak memberikan pesan, termasuk pada si Lucy, dijaga dan sebagainya. Kepada saya dia juga berkesan. Ada satu hal pesannya yang sampai sekarang bagi saya nggak masuk akal. Mungkin itu bagus, mungkin itu mewakili dia, perasaan dia ya, atau kesimpulan dia. Tetapi bagi saya pesan ini menjadi tidak bisa saya lakukan. Mau tahu nggak pesannya? Apa? Wanita itu sering lebih suka dibohongin. Jadi kamu jangan terlalu jujur, itu pesannya. Nah, yang dimaksud itu antara lain begini. Saya kan dulu sering minum. Nah, kalau saya habis minum, saya cerita sama pacar saya habis ini, maaf ya, gitu. Tapi saya akan berjanji untuk mencoba tidak minum lagi. Kan naif ya aku ya. Mungkin naif juga, kenapa sih ada cowok melo begitu. Mabuk ya mabuk aja, kenapa harus cerita kan, misalnya begitu. Atau saya berkelahi dengan orang, ditanya, itu kenapa luka, ya aku habis berkelahi gitu. Jadi menurut dia cewek lebih suka misalnya luka begitu, kita bohong bilang kecelakaan gitu. Nah, sampai sekarang saya nggak pernah bisa. Karena apa? Karena saya nggak setuju itu gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Jadi caranya memutuskan mungkin sadis atau apa, tapi saya melakukan apapun sebenarnya menurut keyakinan saya untuk menyelamatkan dia dari dendam saya gitu ya. Apakah itu benar atau salah ya itu penilaian, monggo gitu. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Kristina Retnaning Tias. Iya. Kehendak bebas.
Terima kasih Pak Alek atas pembelajaran yang diberikan. Untuk bisa mempergunakan kehendak bebas dalam hidup secara tepat, harus diasah logika dan kesadaran. Iya, betul. Bagaimana proses Bapak dari kecil sehingga bisa tertanam kesadaran dan logika yang sangat baik? Adu argumen di Curug Pelangi itu sangat menarik, karena disitulah terjadi pilihan-pilihan dan kehendak bebaslah yang menentukan keputusan yang diambil. Iya, ini pertanyaan sederhana tetapi kompleks jawabannya ya, dan saya harap teman-teman tidak memberikan justifikasi atau memberikan penilaian yang dangkal tentang apa yang akan saya sampaikan. Jadi begini, sampai saat ini nih, kalau misalnya ada sahabat atau teman dekat yang bertanya, agamamu apa? Saya bisa jawab, agama saya sekarang adalah Kristen Protestan. Tetapi kalau dia jawab, imanmu itu apa? Itu susah sekali. Kalau iman itu harus dibatasi dengan kotak-kotak yang disediakan manusia, maka pertanyaan ini jelas tidak bisa saya jawab, gitu. Nah, kehendak bebas itu berhubungan dengan sebagian pemahaman saya yang dibentuk pada saat saya beragama Kristen. Karena apa? Karena sejak kecil, sejak lahir saya Kristen. Nah, ketika mau naik Gunung Slamet, itu barulah saya pas ketika hendak menjadi mu'alaf. Otomatis logika yang saya pakai, pemahaman-pemahaman yang saya pakai itu adalah pemahaman-pemahaman yang dibentuk pada saat saya masih Kristen itu, termasuk kehendak bebas. Tetapi setelah itu, setelah berurusan dengan jin dan sebagainya, karena ini di dalam Kristen tidak ada, katakanlah semua yang jelek, yang jahat itu adalah iblis. Jadi tidak ada jin, tidak ada yang lain, makhluk gaib yang lain, itu adalah manifestasi dari iblis kalau dalam Kristen kan begitu. Pada bagian itu saya menjadi orang yang mengaplikasikan ajaran Islam gitu ya. Jadi saya orang yang empiris. Empiris itu artinya saya hanya percaya pada apa yang saya alami, apa yang saya lihat. Padahal sebenarnya kan agama atau keimanan kan melebihi dari itu ya, dari logika itu, dari pengalaman empiris, karena Tuhan sendiri kan di atas bayangan kita. Nah, kembali ke pertanyaan panjenengan. Jadi kebanyakan saudara saya itu kalau tidak menjadi guru maka mereka menjadi pendeta. Jadi dari kakek-kakek saya semua jalurnya ke situ, jalurnya ke pendeta atau guru. Nah, yang menjadi guru pun itu biasanya juga merangkap menjadi guru agama. Jadi dari kecil saya diajari untuk berpikir berlogika secara Kristiani. Nah, di dalam ajaran Kristen ya itulah yang diberikan, ada kehendak bebas itu yang membuat ada surga, ada neraka, orang bisa memilih dengan segala konsekuensinya gitu. Nah, dalam soal lain lagi, misalnya dalam hal meditasi, saya lebih ke Buddha. Karena apa? Karena pelatih saya dulu Om Lee Ek Hui itu seorang Buddhis, sehingga ketika mengajarkan tentang meditasi itu kan tidak mungkin tanpa mengajarkan tentang ketuhanan. Maka dia ajarkan konsep Hindu dan Buddha, terutama Buddha gitu. Jadi meskipun doa yang diucapkan pada awal-awal saya belajar meditasi itu adalah Islam, karena pada saat saya belajar meditasi itu Islam, tetapi tata caranya itu tata cara Buddha. Jadi misalnya
untuk memperjelas misalnya begini. Suatu ketika saya disuruh bermeditasi dari jam 12 lebih 1 menit sampai jam 4. Nah, yang harus saya lakukan ketika menarik nafas itu membatin atau mengucapkan dalam batin Allah, ketika keluar Allahu Akbar. Hanya itu, Allahu Akbar itu. Nah, pikiran saya ini kan pikiran yang liar ya, pikiran yang kalau saya sih waktu itu menyebutnya bebas. Jadi saya biasa berpikir lepas dari koridor-koridor agama, sehingga saya tanya. Dia kan menolak disebut guru ya. Saya nggak bisa menyebutnya guru atau suhu, pasti dia marah. Jadi saya tanya, Om, seandainya ini kan saya sekarang Islam, seandainya saya masih Kristen, terus meditasinya berbunyi apa? Ya apapun, karena itu di mata Tuhan akan sama saja gitu. Nah, misalnya apa Om gitu? Iya, kalau di Kristen itu konsep keselamatan itu kan karena ditebus. Berarti yang kamu ucapkan ketika kamu tarik nafas itu adalah darah keluarnya Yesus, darah Yesus gitu. Nah, kalau Buddha bagaimana, kalau Hindu bagaimana, itu dia terangkan semua gitu ya. Jadi kembali ke kehendak bebas tadi, itu saya dapatkan dari sistem pendidikan di dalam lingkungan keluarga kecil maupun keluarga besar, yang sebagian besar adalah pendeta atau guru, utamanya guru agama. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Anggun Satriani. Pak Alex, saya masih penasaran dengan kutukan yang dibalut hadiah. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah benar terjadi pada putri Pak Alex, atau Pak Alex bisa lepas dari kutukan yang berbalut hadiah tersebut? Saya harus sedih atau bahagia saya nggak tahu. Tapi kan kutukannya kan berbunyi begini toh. Kelak kalau anakmu, terutama yang mempunyai tanda ini, menjadi pendaki, maka tidak akan ada insiden seperti ini, tidak akan ada kecelakaan dan sebagainya, karena kami akan ikut melindungi. Intinya kan seperti itu. Nah, anak pertama yang punya tanda itu namanya Yulia Rindanita. Dia sekarang sudah punya 2 anak ya, sudah jadi ibu. Kayaknya sepanjang hidupnya sampai sekarang ini dia hanya mendaki gunung itu 2 atau 3 kali kalau nggak salah, dan dia berhenti. Dan saya yakin dia tidak akan kembali naik lagi karena situasinya sekarang sudah sangat berbeda kan. Dia pegawai negeri, dia juga punya anak yang kecil-kecil, badannya juga sudah sangat gendut itu ya. Bukan gendut ya, makmur. Makmur ya, Dit ya. Itu. Nah, yang kedua yang punya tanda juga kebetulan cewek juga. Itu anaknya dia ini, cuman tandanya lebih tipis gitu. Ada merah-merahnya tapi tipis sekali. Nah, saya tidak tahu kedepannya dia jadi pendaki atau tidak. Tapi sebenarnya untuk melepaskan itu enggak terlalu susah ya. Kutukan itu menjadi ada, itu kan ketika kita berpikir itu ada gitu loh. Begitu juga kalau kita menganggapnya itu semacam hadiah, maka hadiah itu menjadi ada. Karena apa? Karena sebagian besar peristiwa itu terdefinisikan oleh pikiran kita. Misalnya begini, kita berdoa ya, kita sedang ditagih hutang. Lalu kita berdoa, ya Tuhan,
berikanlah rezeki supaya bisa membayar hutang dan tidak malu. Lalu esoknya ada rezeki, maka kita akan menganggap bahwa itu adalah hasil dari doa kita, itu adalah pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kita beriman. Tapi seorang ateis dia tidak akan berdoa, gitu. Dia akan pakai logika aja. Ya pokoknya kalau ada uang saya bayar, kalau tidak ya tidak. Jadi ketika esoknya dia mendapatkan itu, uang untuk membayar itu, maka dia anggap itu sebuah peristiwa yang logis aja, karena dia sudah bekerja, kemudian dia mendapatkan bayaran kan begitu ya. Jadi banyak kejadian di dalam hidup itu terjustifikasi oleh pikiran kita sendiri. Sehingga saya sering beranggapan bahwa kebenaran itu kan tidak pernah ada, kebenaran yang sejati itu tidak pernah ada ketika kita masih hidup. Ketika kita sudah meninggal, barulah mungkin loh ya, karena saya juga belum pernah benar-benar meninggal, kebenaran itu akan kita ketahui. Nah, tugas kita adalah meraba di dalam gelap. Kita meraba-raba mana yang benar, mana yang salah, itu termasuk soal kutukan itu. Nah, caranya menghilangkan yaitu tadi, jangan pikirkan itu kutukan, jangan pikirkan itu hadiah gitu. Gitu ya. Jadi kalau yang besar sudah no problem, tinggal yang kecil ini saya harus menanamkan pada si anak ini untuk menjadi anak yang logis. Gitu. Jadi kalau misalnya dia sukses mendaki gunung, maka itu karena kakinya, karena niatnya, karena staminanya begitu, dan karena Tuhan yang menyertai kan gitu. Pertanyaan berikutnya nggih. Dari Febana Noka Putra. Salam lestari Pak De Alek. Salam lestari. Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Mau tanya Pak De, setelah dirawat itu berapa lama sampai Pak De Alek kembali ke Curug Minger? Dan bagaimana perasaan Pak De ketika kembali ke sana? Seingat saya sekitar seminggu atau seminggu plus 1 hari. Seminggu plus 1 hari kayaknya. Jadi begini, kan ditanya dulu, jadi diinterogasi dulu. Itu kan menunggu saya bisa pemulihannya sudah cukup. Nah itu kayaknya seminggu setelah pencarian itu, dan saya dibawa ke kantor polisi, ke Polres Purbalingga, kemudian disuruh memberi keterangan itu seharian, itu dari pagi sampai sore, itu sudah hampir maghrib baru selesai kok itu. Padahal pertanyaannya cuma 11. Nah kemudian besoknya itu rekonstruksi. Jadi berdasarkan keterangan saya itu harus bisa direkonstruksikan gitu. Iya pincang. Jadi saya jalan tuh masih terpincang-pincang. Kemudian ketika belum sampai di lokasi aja, sampai di Curug Minger, karena tidak lewat jurangnya ya, itu lewat punggung hutan, punggung bukit. Itu saya sudah merinding. Saya sempat berhenti itu. Padahal di tengah hutan. Jadi teman-teman SAR ini, teman-teman polisi, waktu itu kan ada unsur kepolisian, ada unsur perhutani sebagai yang punya wilayah, ada beberapa pendaki senior, terutama dari IKIP, untuk menjadi saksi itu. Nah saya berhenti di suatu tempat. Kemudian kenapa kamu berhenti? Capek gitu kan, ditanya begitu. Enggak, aku kok merinding. Kamu tahu nggak itu di bawah itu sudah Curug Minger gitu. Oh alah, itu toh berarti sudah deket gitu. Jadi auranya saya masih bisa nangkap
aura apa ya, aura mistis, aura mistisnya ya, karena memang sangat apa ya, sangat menekan. Nah herannya tidak semua bisa kerasa begitu. Teman-teman kepolisian sama perhutani ini yang selalu mencari juga merasa, tapi yang teman-teman dari Mahapala, dari IKIP itu yang pendaki-pendaki senior itu malah nggak merasakan gitu. Itu. Nah sampai di lokasi meninggalnya Iqbal itu perasaan yang terbit itu campur aduk. Jadi pertama saya heran karena pakaian yang saya atur itu tersebar kemana-mana, jadi kayak dilempar-lempar gitu loh. Jadi lokasi itu seperti sudah diacak-acak gitu. Tapi kalau yang mengacak-acak manusia tidak mungkin, karena batu yang saya pakai untuk mengganjal Iqbal pun itu jauh, cukup jauh perginya. Jadi kayak diangkat atau dilemparkan. Ini berarti sesuatu yang besar gitu. Nah pada saat itu belum ada penampakan makhluk yang setinggi 2 meter atau lebih itu. Jadi kita juga tidak punya dugaan. Jadi bingung juga ketika harus rekonstruksi. Ternyata tempatnya tidak sama seperti yang saya lukiskan gitu. Tapi saya bersikeras gitu. Nah waktu itu foto-foto juga belum jadi, karena foto itu harus dibawa ke lab di Jogja. Baru setelah rekonstruksi itu jadi. Makanya setelah rekonstruksi saya belum boleh pulang, saya tetap di dalam tanda petik ditahan di rumah sakit karena belum selesai gitu. Kasusnya belum dianggap selesai. Rekonstruksi sudah, tapi ini belum ditunjang oleh bukti-bukti yang lain ya. Yang ditunggu kan memang foto itu. Nah dari foto itu kan tampak, oh iya memang pakaiannya seperti itu. Jadi kalau bicara soal perasaan tok ya itu tadi, berkecamuk perasaan, ini kok bisa begini, wah kacau ini, aku harus gimana ini kan gitu. Kemudian nangis karena apa? Karena saya jadi ingat dan terpukul kenapa jenazahnya bisa nggak ada. Kecewa yang luar biasa, karena semangat ketika turun itu, semangat yang terbesarnya kan bisa membawa pulang jenazah ya, supaya jenazah ini bisa segera dievakuasi, ternyata nggak bisa. Itu juga sangat memukul gitu. Jadi itu kira-kira perasaannya. Tapi begitu sampai di lokasi sudah tidak ada, perindang-perindingnya itu sudah hilang. Meskipun sebenarnya jarak antara lokasi kejadian itu sama Curug Minger itu hanya beberapa puluh meter, enggak jauh. Kalau hanya berdasarkan ini, kesimpulan saya kok kayaknya Curug Minger itu enggak urusan sama kami gitu. Itu murni kecelakaan gitu. Kesimpulan saya waktu itu gitu. Gini aja Thomas, kan banyak yang minta juga sampai rekonstruksi gitu toh. Nah itu dibikin partnya, itu part yang di rumah sakit sampai rekonstruksi. Bisa nanti kita sampaikan. Biar ya. Ini ada yang bilang lebih komplit gitu. Ya cuman durasinya mungkin jadi panjang, mungkin jadi 1 jam atau lebih, nggak apa-apa. Tapi kalau harus dipecah lagi menjadi 2 konten, kayaknya kok apa ya, kalau orang Jawa bilang ngoyo-woro ya, terlalu lebay lah. Karena sebenarnya ya pendek-pendek aja sebenarnya keterangan yang bisa saya berikan, cuman karena ini ada beberapa kita gabungkan kan jadi banyak. Ya maksudnya ya, dibikin nanti kita bicarakan lagi itu. waktu kita remake. Lanjut nggih, ini dari Nawi Naraga. Ya. Salam lestari Pak De Alex, semoga sehat selalu. Salam amin. Lestari. Semoga panjenengan juga sehat selalu.
Saya mau nanya, untuk memperkuat mental seperti Pak D dalam menghadapi berbagai musibah atau ujian seperti halnya di Gunung Slamet dan masuk desa gaib, hal apa yang mesti dilakukan atau harus gimana? Mohon pencerahannya. Salam santun rahayu. Ya, salam rahayu juga. Kalau seingat saya, jurus saya itu cuman apa ya? Ya nggak banyak lah. Yang pertama, kalau kita mempunyai tujuan, maka kita nggak bisa berpaling. Yang pertama itu. Jadi katakanlah kalau saya mau mencapai puncak, maka apapun yang terjadi yang mengakibatkan saya tidak sampai puncak, itu saya akan sangat kecewa. Dari situ saya sering dibilang teman-teman itu egois, dan saya tidak keberatan disebut seperti itu. Karena apa? Karena kalau saya sudah melangkah keluar dari rumah untuk mencapai tujuan tertentu dan tujuan itu tidak tercapai, maka setiap langkah saya itu kesia-siaan. Kan tinggal dihitung, berarti saya sudah melangkah berapa ribu. Katakanlah begini, saya pergi untuk melamar kerjaan. Kan ada masa-masa saya butuh melamar kerjaan dulu ya. Kalau saya melamar ke satu tempat tidak diterima, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap berkeliling gitu loh, sampai hari menjadi terlalu sore. Supaya apa? Supaya setiap langkah yang saya lakukan tadi tidak nanggung, tidak setengah-setengah. Adapun kalau gagal, maka itu karena waktu saja. Besok saya lanjutkan. Gitu. Itu yang pertama. Jadi memelihara tujuanku apa, dan itu harus tercapai. Yang kedua, memelihara kewarasan. Waktu di Gunung Slamet itu yang paling sering motivasi yang saya berikan pada diri sendiri, kalau itu dibuat kalimat, ya seperti saya sedang ngomong sama diri sendiri, ayo lek, tetap waras, apapun yang kamu lihat, kamu harus tetap waras. Jadi ketika berhadapan dengan oyot mimang itu ya, tetap waras gitu. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak bisa terpecahkan. Kalau kami berputar-putar terus, barangkali kita harus menginap. Barangkali karena ini capek gitu ya. Sehingga kita butuh suasana fresh. Nah, ketika bertemu harimau misalnya ya, dalam kondisi teman sudah lumpuh, ketemu harimau. Mikirnya kan begini, kalau kita diam aja, nah kalau harimaunya memang niat menyerang, kan ya diserang sama aja. Nah, tetapi kan beda sekali, matinya itu kan beda sekali, nilai kita terhadap diri sendiri. Kita itu mati diam saja atau mati tetap melawan sampai titik darah penghabisan. Nah ini yang saya sebut tetap waras itu begitu. Jadi tugas seorang manusia ketika dia masih bisa hidup, bisa bernafas adalah berusaha. Sudah itu tidak bisa ditawar gitu loh. Nah, termasuk juga ketika masuk ke desa gaib. Itu menjaga kewarasan ini menjadi sangat penting. Jadi saya harus menganalisa pakai logika. Ini hutan yang dilewati dengan cara berjalan kaki saja tidak ada. Ya. Kita harus merayap. Kok bisa ada rumah, ada desa, ada lampu-lampu, ada orang yang beternak, bercocok tanam, ada jalan. Ini kan tidak masuk akal. Nah, kalau tidak masuk akal, maka kemungkinannya itu kan hanya tinggal beberapa toh. Misalnya ini mimpi. Mungkin sekali saya tidur tanpa saya sadari dan ini mimpi. Yang kedua, karena kondisi yang sangat lapar, sangat kedinginan, frustrasi, mungkin ini halusinasi.
bisa juga. Yang ketiga baru mungkin juga ini benar-benar desa gaib. Nah, 3 peristiwa ini, kalau dalam 3 peristiwa ini saya makan misalnya, itu sangat tidak menguntungkan. Jadi kewarasan saya berkata, meskipun saya ditawari makan ya, kalau ini mimpi saya makan, maka bangun itu tidak akan menjadi kenyang. Begitu juga ketika halusinasi. Kalau ini hanya halusinasi, saya makan dan minum di situ, itu pun juga tidak membuat kenyang. Nah, lebih celaka lagi kalau ini dunia jin. Saya makan, maka yang saya makan itu berarti sebenarnya bukan makanan manusia, kan begitu. Jadi ini yang saya sebut menjaga kewarasan gitu. Jadi yang pertama adalah memelihara tujuan, yang kedua adalah menjaga kewarasan cara kita berpikir tadi. Nuwun sewu, baru yang ketiga mungkin menjaga keimanan. Maaf, saya tidak bisa menyarankan atau tidak bisa menyampaikan yang ketiga ini menjadi yang pertama. Jadi berimanlah pada Tuhan. Saya tidak bisa ngomong begitu karena apa? Karena saya seorang empiris. Saya melihat sendiri bagaimana 2 teman saya yang sangat imannya sangat bagus, Iqbal dan Gagah, tidak tertolong. Ketika Tuhan berkehendak, ya sudah terjadi begitu saja. Gitu. Jadi iman tentu saja penting. Tapi kalau situasinya sudah begitu, saya ragu. Jujur saya ragu orang masih bisa beriman. Karena apa saya ragu? Karena saya sendiri pun ragu. Jadi itu saya tempatkan menjadi yang terakhir gitu ya. Kalau pernyataan ini membuat saya dosa ya sudahlah, memang begitu, daripada dosa saya double karena bohong, minimal kan saya jujur gitu. Oke Mas, lanjut nggih. Ini pertanyaan dari Wayan Darmada. Berarti banyak desa gaib ya di Gunung Slamet, Kang? Mungkin kan ada desa gaib penjenengan, desa gaib yang... Setahu saya bukan hanya di Gunung Slamet ya. Di Gunung Sumbing itu saya tahu ada beberapa desa gaib juga. Begitu juga di gunung-gunung yang lain. Jadi kalau kita bilang seluruh permukaan gunung itu pasti, kalau gunungnya besar itu pasti ada puluhan desanya. Ya kurang lebih sama seperti manusia ini. Jadi ada sekelompok rumah, ada komunitas, ada jalan yang menghubungkan desa-desa ini. Ada transportasinya. Jadi saya lihat ada kereta, ada gerobak, ada gitu. Dan mereka juga ada yang berjalan kaki, wong berjalannya beda dengan kita. Berjalannya mereka bisa lebih cepat. Kalau yang berilmu itu sekali berpikir dia sudah berpindah gitu. Gitu. Jadi ada banyak desa gaib. Oke, lanjut. Ini pertanyaan dari Andini Zahra. Nah, ini komennya itu di video yang ternyata desa gaib itu bernama Tembelang itu kan. Itu yang di belakang foto Pak De Alek, Pak Gagah, dan Pak Iqbal ya, katanya begitu. Terus jenengan jawab, iya foto kami bertiga di atas puncak Slamet diambil dengan timer. Nah ini banyak yang komen juga, ada 3. Jadi dari Kemi Wijaya ini menyampaikan, kok bisa dapat fotonya Pak, katanya disita kepolisian untuk barang bukti. Terus ada lagi Gebi Turin itu menjawab yang Kemi Wijaya itu foto pendakian sebelumnya, bilangnya kan gitu. Terus komen lagi Kemi Wijaya itu, lah dulu katanya Pak De Alek Gagah naik gunung baru, Merbabu gagal muncak, Muria, Lawu dan Slamet pas tragedi hilang, dan katanya foto disita sebagai barang bukti. Tetapi itu kok Pak De Alek bilang di puncak Slamet. Lah ini dijawab aja biar nggak pada penasaran kok ada jadi fotonya. Ketahuan. Berarti yang ditonton itu hanya complete story.
Karena ada di kontennya waktu kita silaturahmi ya, Iya. sama keluarganya Gagah. Jadi ketika kita silaturahmi sama keluarga Gagah, Kaji barang ya. Iya, kaji barang, kita dapatkan foto ini. Iya. Jadi yang tidak boleh memiliki foto itu adalah saya. Karena apa? Saya tertuduh, gitu loh. Jadi meskipun mereka tidak bilang kamu dituduh gini-gini, tapi rasanya perlakuan seperti tidak boleh memberi komen. Meskipun saya tahu sudah dijelaskan, kalau kamu kasih komentar, kamu kasih cerita, ini akan terjadi kacau, gitu ya. Nah, saya bisa terima itu. Tapi ada bagian dari diri saya, kok masa cerita tentang apa yang terjadi nggak boleh? Berarti kan saya dicurigai, gitu ya. Kemudian diperiksa fesesnya, diperiksa kotorannya di rumah sakit. Itu kan juga, wah berarti saya dicurigai ini. Meskipun saya dengan menangis bilang nggak ada lah pendaki yang makan temannya sendiri. Alah, ini kan cuma prosedur. Sudah toh, kalau memang nggak makan kan ya nggak apa-apa. Ya sudah diperiksa dan ternyata memang nggak ada sisanya itu. Sisa bekas-bekas saya makan teman saya sendiri itu. Nah kemudian di sisi lain, keluarga Gagah ini sangat aktif dalam pencarian. Bahkan sebelum dicari secara resmi, itu mereka sudah mulai mencari. Keluarga Gagah itu sudah mulai mencari ya, dengan inisiatif sendiri. Baru kemudian ada pencarian yang formal itu, dan mereka juga terlibat. Bahkan ketika pencarian ini selesai gitu. Jadi mereka masih tetap mencari sampai akhirnya berhenti karena kehabisan dana dan sudah kehilangan akal, sudah tidak bisa berpikir tentang ini mau dicari cara apa lagi. Semua sudah dilakukan, dari pendakian secara fisik sampai ke paranormal, sampai ke kiai, sampai apapun sudah. Nah, oleh kepolisian mereka diberi kesempatan untuk mengafdrek foto-foto yang ada, gitu. Nah, waktu saya berkunjung ke sana, sebagian itu masih ada, sebagian yang lain karena orang tua Gagah, terutama ibunya, itu tidak kuat kalau melihat foto-foto ini, maka banyak foto yang diminta. Nah, kebetulan sisanya masih ada. Nah, itu yang saya reproduksi, jadi difoto lagi pakai HP, begitu ceritanya. Jadi saya dapat foto ini dari keluarganya Gagah di Aji Barang, begitu ya. Oke Mas, lanjut dari Mas Marioto Purbalingga. Halo Mas. Halo Mas Marioto. Salam lestari Mas. Salam lestari. Apakah selama 14 hari di hutan pernah ketemu sama ular atau ulat atau kaki seribu? Maaf pertanyaan terlalu ringan, tapi mungkin Mas Alek berat jawabnya. Thank you Mas, sehat-sehat selalu, amin. Sehat selalu juga Mas Marioto. Iya, pertanyaan nakal ini. Kenapa saya sebut pertanyaan nakal? Ini biar adil ya, biar sedulur-sedulur ini tahu. Jadi beliau Mas Marioto ini kan yang mengkonfirmasi tentang Curug Lemberang itu, sehingga Curug Tembelang itu, sehingga tidak terhindarkan lagi. Saya terpaksa mengaku bahwa memang desa gaibnya bernama Tembelang. Nah, Mas Marioto ini sering chattingan sama saya. Nah, karena udah deket ya, saya cerita ketika kita membahas tentang setiap orang punya trauma. Saya cerita bahwa kelihatannya sih saya kayak orang yang kuat begitu ya, tapi saya itu takut terhadap satu hal yang orang lain nggak takut, kaki seribu. Gitu. Itu takut saya luar biasa. Karena apa? Karena saya pernah punya trauma terhadap kaki seribu ini yang hampir membuat saya meninggal. Gitu. Nah, terus beliau cerita kalau dia sama kaki seribu nggak takut, dia takutnya sama ular sama ulat. Nah, binatang-binatang ini yang kami takut itu dia tanyakan semua. Ya kalau ular saya nggak ketemu,
kayaknya disinggung juga itu. Kalau nggak di sini berarti di bukunya. Di bukunya itu saya tulis saya merasa konyol gitu. Karena ada apa? Di konten ada juga. Di konten ada juga. Konyolnya begini. Saya belajar menjadi pawang, terutama pawang ular. Antara lain supaya kalau mendaki ketemu ular saya bisa ngatasin. Tapi begitu ke Gunung Slamet tidak ada seekor ular pun saya jumpai. Kalau saya jumpai saya berani melanggar aturan saya sendiri. Jadi di tempat kami itu kan ada aturannya, sebagai pawang ular tidak boleh makan daging ular. Tapi kalau darurat saya akan pakai ilmu itu gitu loh, untuk menangkap ular kemudian kami makan. Saya kira teman-teman masih bisa makan itu kalau Iqbal dan Gagah waktu itu. Tapi nggak ada ular yang bisa ditangkap. Kalau ulat banyak, tapi kami tidak berani makan ulat karena gatel itu. Jadi ular nggak ada, ulat banyak tapi kami nggak makan. Tapi ya maaf Mas Marioto, kami bertiga nggak takut sama ulat. Nah kaki 1000 ini ya ada lah, ada. Tapi kan aku nggak bisa cerita waktu bikin complete story itu. Tiba-tiba kita cerita serius, terus aku bilang di dekatku ada kaki 1000 dan saya takut. Itu kan lucu. Ada, tapi waktu itu anehnya gini ya takut ada rasa merinding itu ya, tapi cepet gitu, hilangnya cepet. Jadi aku bisa segera ambil batu atau kalau dekat sekali ya aku injak gitu. Itu bisa takut tapi injek itu bisa. Aku bisa begitu. Aku Nah, bisa. kamu kan nggak bisa lah, aku bisa. Jadi saya takut luar biasa, tapi saya bisa ini bisa ngatasin. Yang belum pernah itu nempel di tubuh itu, terus reaksi saya gimana. Tapi kalau tidur saya bangun di bawahnya ada kaki 1000, ya sudah beberapa kali juga di Gunung Slamet itu nggak apa-apa karena sudah terjadi gitu loh. Jadi setelah dibunuh itu baru berinding mengenang, aku tidur sama itu. Aku Itu Mas Marioto ya. Jadi kalau menakut-nakuti saya dengan kaki 1000 ya 50-50 kalau pas saya waras saya nggak takutnya saya sembunyikan. Tapi kalau pas saya blank karena pernah saya berantem sama temen di teater, dia tahu saya takut itu dan saya dilempar pakai sengaja itu. Dengan sengaja dia lempar. Nah itu lebih ke marahnya begini, kalau ini guruan, ini bukan guruan yang lucu gitu. Karena apa? Karena kalau saya kaget saya bisa melompat kemudian tertabrak kendaraan atau apa, kan ini bukan mainan gitu loh. Kecuali saya sedang duduk atau di tempat yang aman terus ditunjukin apa ini kan gitu, itu masih bisa dianggap lelucon. Tapi waktu itu dia lakukan di luar rumah gitu, jadi banyak kendaraan tiba-tiba dia lempar aku pakai itu gitu. Makanya Mas Marioto sekarang tuh kalau ada kaki 1000 sebelum Mas Alek lihat itu udah tak pegang, tak lempar dulu, tak amankan dulu daripada ini. Ada yang nyebut tentang peternakan itu. Iya. Nah itu salah satu binatangnya itu. Pas masuk desa Gaib pertama, kayaknya yang complete story. Nah makanya sangat tidak mungkin saya bisa makan. Nah itu yang barangkali jinnya nggak lihat, nggak tahu. Kalau misalnya peternakan itu isinya belalang semua, itu binatang yang saya makan itu santai saya kalau sama belalang. Lah itu ada kaki 1000, ada kecoa. Kecoa itu kan berada di kotoran, itu berarti kan penyakit semua, kan tidak mungkin saya makan. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Wulandari. Terima kasih Pak De Alek dan DTC. Ya, terima kasih kembali Mbak Wulandari.
Complete Story bikin saya banyak memahami hal-hal yang selama ini belum jelas. Juga menambah wawasan tentang prinsip hidup, persahabatan, alam, religi, bahkan dunia jin. Hampir semua konten DTC saya ikuti. Terima kasih. Saya punya pertanyaan. 1. Saya abaikan kemungkinan mencari teman-teman Pak D bersama channel sebelah. Karena sampai sekarang nggak ada beritanya. Saya simpulkan Pak D akan mencari sendiri. Pertanyaan saya lewat mana? Gunung Malang seperti yang sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya, atau Curug Tembilang yang kini jadi objek wisata dan ada jalan setapaknya? Marilah kita tidak melakukan justifikasi terhadap siapapun. Jadi saya dan Diah Tomblok Channel tetap berpikir positif, tidak berharap, jadi tidak terlalu berharap bahwa ada channel ataupun orang yang dengan sukarela membantu mencari, tetapi juga tidak dengan serta-merta mengadili bahwa itu bohong atau tidak. Jadi kita open minded aja, jadi kita terbuka dan selalu positive thinking. Kita menerima bantuan dan kita berterima kasih kalau memang bersedia. Begitupun saya akan melakukan seleksi. Seleksi itu artinya begini, apabila saya merasa tidak yakin bahwa setidaknya dalam pencarian itu yang membantu ini akan selamat, saya juga tidak akan bersedia. Jadi saya tidak ingin dalam pencarian ini justru menimbulkan korban baru. Itu jelas prinsip pertama itu. Kemudian pertanyaannya tadi gimana? Saya simpulkan Pak D akan mencari sendiri. Pertanyaannya lewat mana? Gunung Malang seperti yang sebelum-sebelumnya atau Curug Tembilang yang kini jadi objek wisata yang ada jalan setapaknya? Ya, kalau sebelum-sebelumnya saya mencari lewat Gunung Malang itu karena memang itu rute terdekat. Nah, kemudian Mas Marioto Limbah Tepus itu kan sudah mengabarkan ya bahwa 2 bulan sebelum ini, 4 bulan sebelum ini itu sudah dijadikan objek wisata. Itu satu kebetulan. Jadi kalau kita bisa mencapai tempat itu dengan mudah, ya kenapa harus susah-susah nyebrang hutan kan gitu. Ya, jadi dengan begitu jelas bahwa kami akan melakukan pencarian itu lewat Curug Tembilang, karena ini juga akan memudahkan secara teknis. Karena apa? Karena ini objek wisata, berarti saya kan bisa ke sana berwisata. Nah, ke sana berwisata lalu camping di situ kan juga nggak masalah. Ini objek wisata, kan gitu. Bahwa setelah camping saya berjalan kemana begitu. Nah, itu improvisasinya gitu ya. Jadi kira-kira teknisnya seperti itu. Yang kedua, apakah nggak ada kemungkinan desa gaibnya pindah? Saya pikir kemungkinannya di atas 90% kalau desanya pindah. Jadi setahu saya desa gaib begini rentan terhadap kunjungan orang. Waktu kita naik Sumbing lewat Pasar Setan itu berarti kita lewat mana itu? Garung ya. Nah, lewat Garung itu saya lihat posnya masih bernama Pestan atau Pasar Setan. Pestan itu singkatan ya, bukan berasal dari pesta, tapi Pasar Setan. Itu sudah bergeser, jadi di situ sudah sepi dari aktivitas itu. Karena apa? Karena itu sudah dijadikan camping ground, gitu. Jadi begini, setahu saya pada kondisi normal itu artinya standar itu artinya orang tidak perlu
sangat agamis, tapi orang itu juga tidak terlalu blank atau dalam keadaan depresi, maka jin berdekatan dengan manusia itu dia sudah merasa panas. Gitu. Nah, sekarang bayangkan kalau yang datang itu orang-orang standar begini dan sering, nanti mereka pasti menyingkir, nggak kuat. Mereka akan merasa gerah gitu loh. Mereka akan menyingkir. Bukan berarti mereka tidak akan mengganggu, masih bisa mengganggu, tapi kan mencari celah, gitu loh. Mencari celah bahwa yang datang ini bisa diganggu, tidak terlalu banyak, maka diganggulah, gitu. Jadi peluang desa gaib ini pindah cukup besar. Toh andai kata pindah itu secara meditasi itu masih bisa dihubungi dari situ, karena pindahnya pasti nggak jauh. Ya sekitar situ. Ya. Kalau dugaan saya ke atasnya, dugaan saya ke atas air terjun Tembelang itu. Gitu. Atau mungkin udah pindah Mas. Soalnya kan pas Mas Marioto ke sana itu kan di atas air terjun itu kan ada sosok orang yang pakai pakaian Oh, dia lihatnya itu. di atas air Di terjun. atas air Ya terjun. berarti ke situlah. Dugaan saya berarti benar. Di atas gitu. Jadi nanti kita kalau melakukan pencarian kan kita bisa camp di air terjun itu, kemudian meditasi. Dari meditasi kita bisa tahu oh ke sana, baru kita merintis jalan, dan itu jauh lebih mudah, gitu ya, secara teknis. Sampun. Ya. Pertanyaan ketiga ya, masih dari pertanyaannya Mbak Wulandari. Ya. Apakah jadi ditemani Budiah? Saya pribadi sebenarnya kurang setuju pencarian ini. Dari kisah komplit story ini sudah jelas pencarian nyaris mustahil berhasil. Apalagi bila harus meresikokan keselamatan yang mencari. Salam Lestari. Ya, sudah beberapa kali ya saya sampaikan bahwa ketika saya putuskan untuk mencari lagi itu lepas dari hasil. Jadi mencari itu menjadi tanggung jawab moral, hasil itu menjadi urusan Tuhan. Jadi kalaupun peluang keberhasilannya nol, saya tetap harus mencari. Karena apa? Karena itu tanggung jawab moral saya sebagai satu-satunya survivor gitu ya. Nah, perkara akan sama Budiah apa tidak, nah itu yang sampai sekarang masih sedang saya pertimbangkan. Saya juga harus melihat perkembangan Budiah ya. Sekarang dia belajar meditasi, tapi ya ini sekalian aja biar sedulur-sedulur tahu. Dia tidak konsisten gitu loh. Tidak setiap hari dia lakukan. Lah enggak ditemenin. Nah, seakan-akan itu ini cuma mainan gitu loh. Padahal dia tahu sendiri, dia mengalami sendiri. Siang bolong itu dia bisa mendengar suara genderuwo 2 kali dengan keras. Itu hanya ada di Gunung Slamet. Jadi siang-siang itu dia mendengarkan itu dengan cukup jelas sehingga tidak akan terbantahkan. Itu jelas bukan suara angin, jelas bukan suara harimau, apalagi suara manusia, dan keras. Nadanya jelas marah. Gitu. Nah, itu saja tidak membuat dia ini di rute pendakian Gunung Malang loh, bukan di rute kecelakaan. Kalau di rute kecelakaan yang dekat dengan desa gaib dan mereka terganggu, kira-kira bisa apa itu loh yang dia kagak lakukan. Nih gemes aku. Jadi saya masih harus mengevaluasi soal ya tidaknya mengajak Budiah, tapi saya setuju bahwa pencarian ini memang tidak bisa mengakibatkan adanya korban lain, kan begitu. Nah, kerugiannya cuma begini, apabila saya mencari sendiri maka tidak akan ada konten gitu, karena saya bukan orang yang mau mencari sambil membawa kamera, itu bukan saya bukan begitu. Saya orang yang kalau mencari ya mencari saja, kalau mau dibikin konten silahkan bikin konten, tapi bukan saya yang mengambil itu gambar, karena saya butuh konsentrasi.
gitu. Saya butuh konsentrasi, saya butuh fokus, dan saya tidak bisa bercabang. Bercabang itu artinya begitu. Saya mau mencari atau mau bikin konten itu hanya satu gitu. Kalau saya mau bikin konten ya sudah cukup ngecam di situ aja, pasang kameranya, saya berlagak meditasi atau beneran meditasi, apa yang ditangkap kamera itu yang saya sampaikan sudah. Tapi tidak, saya harus mencari. Berarti ya bahkan sejak berjalan ke sana pun saya sudah fokus gitu loh. Paham maksudnya ya. Nah, kerugiannya hanya itu, kalau tidak ada Budiah maka kontennya nanti berarti kalau saya pulang saya akan cerita gitu. Tapi kalau bersama Budiah suasana di sana mungkin bisa ditangkap. Ya, apa yang terjadi, Apa yang mungkin terjadi, ada yang bagaimana. bisa ketangkap kamera Ya, gitu ya. atau kameramu direbut sekalian. Yang penting kalau aku ditarik masuk ke desa gaib, aku ini ya dijagain. Dijagain gimana loh? Itu aku bahkan nggak tahu kalau itu memang masuk ke desa gaib terus orang lain yang melihat itu bagaimana. Apa kayak di film-film itu orang berjalan terus hilang begitu saja atau bagaimana, kan aku nggak ngerti gitu. Nah kan percuma juga kalau misalnya yang terjadi kayak gitu, kamu tak pegangin kamu hilangin. Jadi itulah, saya belum pernah masuk desa gaib itu secara sadar gitu. Kalau secara sadar bisa dilakukan, oh pasti saya bisa bikin banyak kesimpulan ya. Jadi sampai sekarang pun saya masih 50-50 antara itu halusinasi, mimpi atau memang benar terjadi. Gitu. Oke Mas, Ya. udah banyak ini yang dijawab. Ini Q&A kedua, tinggal satu lagi. Ya, semoga di video selanjutnya ada pertanyaan sedulur yang dijawab Mas Alex, jadi biar lebih jelas gitu ya Mas. Ya. Saya juga mohon maaf apabila dalam menjawab ini ada yang kurang berkenan, tetapi semua jawaban itu saya berikan dari hati saya dengan jujur. Saya tidak akan menutupi apapun. Nah kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tonggak Channel. Salam lestari.